Halo Coca Lovers, bertemu lagi di channel kita CCSTP Officials, program Bipro, bedah produk kopi dan kakao. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Bipro adalah salah satu program CCSTP Official yang memperkenalkan UKM-UKM khususnya kopi dan kakao yang telah ada di lokal maupun nasional. Bikin video animasi belum pernah semudah ini. Pilih template yang Anda suka, edit teks dan sesuaikan, lalu ekspor menjadi video dengan Levidio Animatun. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Fakhrusi Zakaria atau biasa dipanggil Rosi. Saya di sini selaku Ketua Dewan Redaksi Media Sosial Puslit Koka dan juga Ketua Divisi Transport Teknologi dari CCSTP. Telah hadir bersama kita yaitu Mas Ilham Zulkarnain. Siapa yang tak kenal beliau? Beliau adalah digital marketer yang sudah terkenal dan melanglang buana di dunia digital. Halo Mas Ilham. Halo Mas Rosi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ilham baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas, ini sebelum kita membahas lebih jauh, coba Mas Ilham memperkenalkan siapa sih Mas Ilham itu? Siap-siap, terima kasih waktunya Mas Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Coca Lover. Nama saya Ilham Zulkarnain. Saya adalah founder dari sebuah software house atau perusahaan pembuat software yang kebetulan lokasinya ada di Jember. Jadi pekerjaan utama kami ya bikin software. Cuman memang dalam bikin software kita ini kebanyakan bukan software yang orang pesen. Meskipun sebenarnya kita nerima juga ya. Cuman kita memang menciptakan dan kita jual. Jadi contohnya kayak software pembuat yang memudahkan orang untuk membuat video, itu namanya Levidio. Ada juga membuat orang untuk membuat website, itu juga ada banyak sekali tema-tema yang kita ciptain kayak gitu. Nah, menjualnya itu memang butuh teknis yang namanya digital marketing itu tadi. Kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi lebih ke arah produk-produk desainnya, Mas? Ya, salah satu juga. Ya, salah satunya sih. Tapi memang kalau jangka panjangnya ada banyak. Cuman yang saat ini paling laris ya mungkin ya itu ya produk kita itu yang pembuatan yang memudahkan orang untuk membuat video itu tadi. Oh ya, ya mungkin Levidio juga sudah banyak dikenal orang ini. Bahkan di iklan-iklan kalau kita lihat di Facebook, Instagram itu kita sudah, wah ini ada promo, sebelum promo buka. Tapi biar sahabat Coca Lover nggak blank gitu ya tentang Levidio, mungkin yang belum dengar, aku jelasin dikit gitu ya Levidio. Jadi Levidio itu boleh dibilang itu semacam tema dan ada add-on-nya untuk PowerPoint. Jadi ada satu versi yang ada add-on-nya itu untuk mempermudah orang siapapun juga untuk membuat tampilan video animasi, grafis itu dengan PowerPoint saja. Itu yang membuat orang semakin tertarik dengan kemudahannya. Karena kan kalau PowerPoint siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Iya. Selama ini kan kita pakai software yang cukup berat bahkan tidak familiar ya. Ya, untuk video animasi ya. Untuk video animasi ataupun untuk desain grafis. Ini cukup dengan PowerPoint bisa. Ya, cukup PowerPoint aja. Dan tampilannya juga nggak kalah lah dengan yang software berat itu lainnya. Ya, berarti saat ini Mas Ilham sudah banyak menjual semacam produk digital seperti itu ya? Iya, betul. Nah, kalau kita ingin tahu track record dari produk digital itu apalagi di era-era pandemi ini, bagaimana Mas penjualan? Kalau Levidio sendiri ini sih sejarahnya ya, awalnya itu kita rilisnya nggak di Indonesia malah. Kita rilisnya di US sama di Eropa. Awalnya begitu. Cuman waktu itu memang mungkin belum ada yang semenarik itu waktu itu dengan PowerPoint gitu ya. Jadi sekitar tahun 2015 kita berprosesnya tahun 2014. Jadi kita ulik-ulik PowerPoint selama hampir lebih 1 tahun. Jadi benar-benar dicari nih kelebihannya PowerPoint itu apa sih? Karena orang itu kalau kita kemanapun gitu ya ke suatu tempat yang ada komputernya, itu hampir pasti orang itu di situ ada PowerPoint. Hampir pasti di situ ada PowerPoint. Jadi ini sama seperti ya orang udah ngerti gitu loh. Terus gimana caranya bisa naikkan levelnya? Waktu itu tujuannya begitu, naikin level hasilnya itu dengan ini. Karena kan semua orang yang tahu itu
hasilnya kalau misalnya tidak ada satu wadah yang menarik, hasilnya biasa aja. Cuma dengan live video harapannya apa yang sudah sehari-hari mereka pakai itu bisa menghasilkan video dan grafis yang lebih menarik itu tadi. Nah, sampai akhirnya setelah kita riset nih, wah ini riset ya ceritanya. Jadi kita riset di tempat riset. Jadi setelah kita riset 1 tahun itu mengharamkan saya dan salah satu yang bikin live video awal-awal ya, itu cuma 1 orang dulu. Kita berawal dari cuma 2 orang aja kan. Namanya Mas Teguh ada. Itu saya haramkan untuk menginstal aplikasi selain PowerPoint. Jadi ketika dia waktu itu masih ikut kantor lain juga ya kan, kita belajar gitu kan. Dia masih belum full di perusahaan di Root Pixel. Jadi dia itu masih ngerjain tugas, tapi tugasnya nggak boleh dikerjain selain dengan PowerPoint. Jadi harus bikin PowerPoint. Dia ngetik pun di PowerPoint, nulisin. Jadi memang apa ya, meningkatkan skillnya kayak gitu waktu itu. Nggak boleh misal Photoshop, ngedit apapun nggak boleh. Pokoknya di situ. Akhirnya setelah itu 1 tahun, akhirnya kita percaya diri, kita rilis. Nah dengan teknis marketing ini kita masuk ke pasar US. Kita masuk ke pasar US, viral tuh di hari pertama. Itu awalnya. Ini bukan cuma lokal nasional tapi sudah internasional. Ya, ini sepatnya malah di situ. Wow. Ketika itu berjalan, tahun 2016 itu ada komunitas pengusaha Muslim di Jakarta ya, atau komunitas pengusaha, saya lupa komunitas pengusaha di Jakarta itu meminta supaya kita masuk ke lokal, karena mereka nggak mau pakai bajakan, kayak gitu. Jadi, ayo Mas, kita nggak mau pakai bajakan. Ya biasa ya. Iya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Siap. Gitu kita nggak mau pakai gitu. Terus akhirnya kita masuklah di sini dan ternyata alhamdulillah juga diterima sama ya warga kita lah di lokal ini kayak gitu. Iya, Mas ini mungkin pamer sedikit lah. Waduh. Sampai sekarang ini penjualan live video itu berapa sih gitu? Penjualan video ya? Iya. Kalau kita kan nggak hanya live video sih, kalau total overall itu hampir 100.000 lah. 100.000 kopi? Iya. Wow. 100.000. Tapi varian harganya macam-macam ya, nggak satu gitu ya, macam-macam. Intinya ada sekitar 100.000-an kopi. Cuma kalau live video itu kurang lebih terakhir saya catat itu sekitar 30.000-an kopi. Kalau penggunanya hampir 20.000 seluruh dunia. Wow. Kan satu orang video itu juga terkenal repeat ordernya tinggi. Jadi ya orang yang udah beli lagi. Ya karena puas ya pemakaiannya, karena sudah menyelesaikan masalah mereka, jadinya ya alhamdulillah puas lah. Gitu. Jadi beli lagi. Iya. Gitu. Terus kalau kita 100.000 itu berarti udah memenangkan penghargaan dong. Pastinya itu. Ya ada karena di marketplace luar itu kan ada semacam penghargaan ya. Jadi produk terbaik itu. Alhamdulillah kita cukup beberapa kali sih, sudah 30 kali lebih terima penghargaan. Ya alhamdulillah lah, ada apresiasi dari marketplace tersebut terhadap ini kayak gitu ya. Iya. Oke, keren sekali. Oh iya, saya ingin mengetahui nih Mas sebenarnya Mas, manfaat live video itu. Ini mungkin ngobrolnya tentang UKM Mas ya. Iya. Sejauh apa produk live video itu bisa, atau produk-produk lain dari Root Pixel itu bisa menyentuh UKM Mas? Apakah ada cerita khusus UKM itu bisa naik kelas dengan produk-produknya Mas Ilham seperti itu? Kalau awalnya itu gini ya, kalau awalnya itu adalah mimpinya itu mempermudah orang untuk membuat video animasi. Oke. Sebenarnya semudah itu sebenarnya, karena tujuannya itu semua orang, targetnya itu target marketnya semua orang, bukan kelompok, bukan satu perusahaan. Jadinya memang kita bisa dibilang lebih bisa dekat gitu ya. Jadi kita kan nggak membatasi diri, termasuk saya sampai hari ini pun masih ngobrol dengan semua membernya gitu ya. Jadi artinya mereka untuk, kan ketika membeli itu kita ada yang namanya grup premium. Grup premium itu untuk masuk harus chat saya. Kalau nggak chat saya nggak akan bisa masuk. Itu sampai hari ini saya lakukan meskipun membernya belasan ribu lah, sekitar belasan ribu itu. Ya chat saya, tangan saya lumayan keriting. Ya cuma kayak gitu ya. Lalu kenapa kok bisa menyentuh UMKM? Iya. Karena harganya murah. Karena harganya terjangkau. Lalu mereka bisa memanfaatkan itu untuk jasa juga. Jadi mereka bisa menjual karyanya, bukan filenya ya. Jadi karya yang mereka buat dari live video itu boleh untuk komersial kayak gitu. Oke. Ya, jadi Kokalovers khususnya yang bergerak di UKM bidang kopi dan kakao atau coklat
ini ada salah satu platform mungkin ya, atau di salah satu software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menaikkan kelas Anda. Lebih ke arah promosi, bisa juga sebagai mempercantik feed ya, IG feed atau dan jadi berbagai apa. Tadi kalau lanjutin yang UMKM itu memang karena ini nggak ribet gitu ya, karena hanya buka PowerPoint dan menyesuaikan gitu aja. Ini semudah ngetik 1 2 3 katanya. Kalau promosinya begitu, semudah ngetik 1 2 3. 1 2 3. Ya memang seperti itu karena kita kan buka PowerPoint terus kita tata gitu aja sih. Jadi UMKM itu tidak perlu banyak waktu, tidak perlu membuang banyak waktu untuk membuat karya. Misalnya promosi Kopixel itu ada Instagram itu ya tadi ya. Siap. Itu hampir semua juga pakai live video juga. Jadi sama saling gimana ya? Karena saya juga terbantu gitu ya. Sebagai pemilik, sebagai penciptanya videonya itu saya juga pakai sendiri karena memang sangat menyingkat waktu saya ya untuk hal kayak gitu. Jadi Koka Lovers, Mas Ilham ini selain juga beliau membuat software yang disebut live video tadi itu, beliau juga mengimplementasikan live video sebagai software untuk usahanya dia sendiri. Ya, kita buka lah ini. Ini beliau juga memiliki yang disebut Kopixel. Kopixel.id ternyata. Ya jadi memang gimana Mas itu Mas? Ya memang karena kemudahannya sih Mas, karena kemudahannya aja. Jadi orang-orang ini banyak yang menggunakan itu gitu loh. Jadi tidak rumit ya. Jadi menyentuh UMKM-nya gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya saya tidak pernah melakukan promosi itu UMKM gitu ya. Maksudnya khusus untuk UMKM enggak, karena saya itu langsung heart to heart gitu loh. Ke sampean ya, ke Mas Rosi, ke siapa, ke semuanya tuh langsung aja. Ya ini kamu Anda itu bisa bikin gini dengan ini. Nah, mungkin yang penerima informasi itu adalah pelaku UMKM. Juga ada yang company, ada orang ya macam-macam lah kayak gitu ya. Tapi paling banyak ini dari UKM ya, Mas? Enggak juga ya. Karena lisensinya kan kita tidak pernah ada lisensi UMKM ya. Kita bahkan baru mau rilis nih lisensi UMKM, lisensi tim. Tadi sempat saya sebelum ini tadi itu memang tujuannya untuk itu ya tim ya UMKM. Tapi kalau enggak penggunakannya satu orang satu. Itulah kenapa mungkin dari situ jadi merangkul semua pihak gitu loh. Karena nggak tahu juga siapa yang apa. Karena tidak langsung ke dalam satu badan yang menerima, tapi langsung orangnya gitu. Itu sih mungkin ya. Iya. Sekarang Mas, sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana tadi apa itu live video. Sekarang strateginya Mas. Coba strategi bagaimana bisa struggle, bisa menjual, bahkan berprestasi itu menjual di digital marketing ya. Saya itu tahun 2009 ya, ketika belum memulai ini pun itu pernah punya mimpi kayak gini Mas. Ingin mempermudah orang lain ya. Simple banget sih sebenarnya. Klasik banget lah, ingin mempermudah orang lain gitu ya. Tapi gimana ya caranya? Nah, waktu itu saya melihat peluang nih. Saya lupa. Salah satunya founder Facebook itu yang bilang tahun 2011 sama ada salah satu top nama digital marketing di Amerika di US saya lupa tapi namanya. Dia itu berkata begini, 2013 ke atas itu eranya visual. Yang bicara seperti itu adalah pemilik dari sosial media terbesar ya, yang sangat berpengaruh gitu ya. Lalu ya memang iya. Jadi setelah itu visual yang menjadi menjadi salah satu senjata untuk menyampaikan sesuatu. Nah kita lihat potensinya di situ. Kita bilang wah ini kira-kira kalau semua orang bisa bikin visual dengan level seperti ini dengan cara mudah, nah ini sangat menarik gitu ya. Selain kita membantu orang, kita juga bisa bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita lah kayak gitu kan. Akhirnya ya kita rilis lah tadi di US, ternyata diterima di situ. Rilisnya di US ngeri sekali ya. Iya, marketplace ya. Ya kayak gitu sih. Awalnya memang gitu. Karena memang rilis ya, konsep rilis. Dan itu open market ya? Open market. Jadi orang yang ngecek, terus mereka juga bebas memilih ya, kalau ini jelek ya mungkin tidak dibeli. Nah ketika waktu itu viral, hari pertamanya itu kita langsung dapat penghargaan pertama kali rilis live video langsung dapat penghargaan pertamanya dia itu. Best Product of the Day waktu itu. Itu Best Product of the Day. Ya, sehari langsung habis itu ya itu udah mulai kencengin sabuk, bikin tim. Karena waktu itu cuma 2 orang yang bikin. 2 orang? 2 orang aja, saya sama Mas Teguh itu tadi.
Gokil guys. 2 orang aja waktu itu. Tapi ya masih konsep yang lama ya, jadi tidak terlalu banyak ya kontennya. Kalau sekarang 2 orang ya mungkin sudah besar dulu. Belasan lebih anu ya Mas ya. Ini enak banget Mas Rossi, ini karyanya ini ya. Karyanya Puslit Koka. Iya, Puslit Koka ya. Iya. Enak banget ya. Iya. Siap. Terima kasih Mas Ilham Terima kasih, atas Mas Rossi. sharing ilmunya. Ya. Jangan kapok-kapok untuk Waduh, datang ke sini ya. ya. Untuk Sangat selalu sekali. sharing ke teman-teman Koka lovers Ya. di Puslit Koka juga di CCSTP official. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung sosial media kita di CCSTP official di YouTube. Subscribe dan juga jangan lupa follow Instagram CCSTP yaitu CCSTP_ID dan juga jangan lupa follow Instagram Puslit Koka yaitu puslitkoka.id dan jangan lupa sertakan hashtag local pride Local pride. ya local pride untuk mendukung UMKM di Indonesia. Selalu sehat dan tetap semangat Koka lovers. Sekian dari kita, saya Rossi dan Saya Ilham Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.